Perkenalkan, nama saya Fauzi Syaputra, NIM 20311010170. Saya berasal dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Pada sistem kardiovaskuler, kita juga mendengar itu juga pada sistem peredaran darah. Jadi kardiovaskuler itu berasal dari kata Yunani yaitu jantung, dan vasculum dari bahasa Latin yaitu pembuluh darah kecil. Disebut juga suatu sistem organ berfungsi memindahkan zat nutrisi. Jadi darah atau sistem kardiovaskuler itu teman-teman juga disebut sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi. Yang kedua, sistem kardiovaskuler juga dikenal sebagai sistem peredaran darah adalah sistem dari tubuh yang terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Yang ketiga, sistem kardiovaskuler berfungsi untuk mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme, teman-teman. Jadi pada sistem kardiovaskuler ini, teman-teman, juga sangat mempengaruhi aspek kesehatan, teman-teman, karena menyangkut proses metabolisme yang telah saya bacakan tadi, yaitu proses metabolisme. Yang kedua, lapisan yang ada pada jantung. Yang pertama kita akan membahas tentang jantung dulu, teman-teman. Baik, pada jantung itu di bagian depan dan lapisan pertama jantung itu namanya epikardium. Epikardium yaitu yang melampisi jantung dari luar, teman-teman, yang berfungsi untuk untuk seandainya ada gesekan supaya tidak ada lecet pada jantung tersebut, teman-teman. Yang kedua, miokardium. Miokardium dapat kita lihat. Miokardium itu terletak di tengah-tengah, yaitu di sini, teman-teman. Di sini miokardium berfungsi untuk adanya otot. Yang kedua, endokardium. Nah, endokardium di sini, teman-teman, yaitu adanya kayak lampisan-lampisan lendir gitu, teman-teman, untuk memperlancar jantung. Nah, sebelum kita membahas anatominya, teman-teman, inilah gambar nampak asli jantung. Setelah kita belah secara vertikal, seperti ini, teman-teman, gambar jantungnya. Jadi kita membahas tentang sistem anatomi jantung, teman-teman. Itu ada namanya aorta. Aorta ini, teman-teman, adalah pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri yang terbesar pada tubuh manusia dan yang berfungsi sebagai penghantar darah ke seluruh tubuh dari ventrikel kiri, teman-teman. Yang kedua, arteri pulmonalis. Nah, ya ini, teman-teman, arteri pulmonalis. Jadi arteri pulmonalis itu fungsinya sama untuk menghantarkan peredaran darah, tapi arteri pulmonalis ini, teman-teman, yang terkhususnya untuk ke paru-paru, teman-teman. Jadi arteri pulmonalis ini berfungsi mengedarkan darah ke paru-paru aja, teman-teman. Baik, yang kedua, selanjutnya itu sebelum kita sudah pengenalan sedikit, ya, jantung dibagi 4 bagian, teman-teman. Ya, ini satu kita bagi di sini dan di sini, teman-teman. Baik, yang di atas ini namanya atrium, teman-teman, atau juga disebut waktu kita SD itu serapi. Yang di bawah itu artinya ventrikel, yang juga kita sebut
bilik atau yang berfungsi sebagai pemompa darah, teman-teman. Jadi baik, ini namanya antrium kanan. Antrium kanan ini berfungsi sebagai terima darah dari seluruh tubuh, yaitu ada namanya vena cava superior dan vena cava inferior. Jadi vena cava ini ada hubungannya dengan antrium kanan. Jadi pada vena cava superior ini menerima darah dari seluruh tubuh, tapi cukup bagian atas, dan yang vena cava inferior itu menerima darah dari jantung ke bawah. Baik, lanjut. Setelah itu ada namanya ventrikel kanan, teman-teman. Ini namanya ventrikel kanan. Ventrikel kanan berfungsi untuk memompa darah khusus ke paru-paru, teman. Jadi pemompa darah dari ventrikel kanan nanti masuk ke arteri pulmonalis. Yang kedua, ventrikel kiri. Ventrikel kiri ini berfungsi untuk darah dan peredaran ke seluruh tubuh. Nah, nanti dari ventrikel kiri masuk ke aorta, nanti menuju selanjutnya ke seluruh tubuh. Nah, di antara atrium kiri dan ventrikel kanan ini, teman-teman, berfungsi ada namanya katup, yaitu katup tricuspidales. Dan juga di atrium kiri dan ventrikel kiri ini juga ada namanya katup mitra. Sekian tentang anatomi jantung. Yang kedua, kita akan membahas tentang pembuluh darah, teman-teman. Jadi pembuluh darah itu ada dua kategori, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Yang mana arteri itu adalah yang berfungsi sebagai penghantar udara. Maaf teman-teman. Jadi saya ulangi lagi. Arteri itu berfungsi untuk menghantarkan darah ke seluruh tubuh. Yang mana itu banyak menghasilkan zat-zat nutrisi, oksigen, dan lain-lain hal sebagainya yang bermanfaat, teman-teman. Yang kedua ada namanya pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena ini juga disebut pembuluh darah balik, mana itu menghantarkan zat-zat sisa masuk ke dalam jantung, teman-teman. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Juga disebut sistem peredaran darah kecil karena jalannya singkat, sebab dia cuma dari jantung ke paru-paru. Karena juga sistem darah besar karena dari jantung ke seluruh tubuh. Jalannya cukup panjang, teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau sistem peredaran darah. Pertama, teman, jadi akan menjelaskan sistem peredaran darah pendek atau juga disebut sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru. Yang pertama itu ventrikel kanan memompa darah ke arteri pulmonalis, teman-teman. Jadi dari ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis. Di arteri pulmonalis akan menyalurkan darah ke paru-paru, baik itu kanan ataupun kiri, teman-teman. Jadi setelah dialirkan ke paru-paru, paru-paru akan mengalirkan kembali darah ke vena pulmonalis kiri. Jadi vena pulmonalis kiri ini berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru
kiri juga teman-teman. Kalau vena pulmonalis kanan menerima darah dari paru-paru kanan juga teman-teman. Setelah menuju vena pulmonalis, itu darah masuk ke anterium kiri dan menuju ventrikel kiri, yang mana darah tersebut yang kaya akan oksigen teman-teman, karena menuju paru-paru kan udah diubah oleh paru-paru. Setelah itu ada sangkut pautkannya dengan sistem peredaran darah besar atau sistem peredaran darah panjang, karena sistem peredaran darah ini dimulai dari jantung ke seluruh tubuh teman-teman. Yang pertama, dia masuk setelah dialirkan tadi dari anterium oleh paru-paru, masuk ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri ini akan memompa menuju aorta, yang mana aorta tersebut berfungsi atau juga disebut pembuluh darah besar. Dan di aorta akan menyebar, dan ada banyak cabangnya juga, bisa kita lihat juga teman-teman, banyak cabangnya. Itu berfungsi sebagai, setelah dipompa ke aorta akan menyalurkan ke seluruh tubuh teman-teman. Setelah disalurkan ke seluruh tubuh, itu akan ada kembali darah-darah yang kaya akan karbon dioksida masuk ke vena cava superior, yaitu di jantung bagian atas, dan vena cava inferior menuju jantung bagian tubuh bagian bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.